Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aji silakan masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ilham. Boleh saya duduk? Iya silakan duduk. Apa kabarnya Aji sama Ilham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Bapak? Alhamdulillah saya baik, saya walafiat. Kok mukanya pada tegang gini? Sebelumnya namanya pelajaran siapa? Pelajaran pencipta. Oh pelajaran pencipta. Oke. Tapi aman pelajaran Aman, pencipta. aman. Alhamdulillah. Nah, tumben Aji sama saudara Ilham main kesini. Ada apa nih ya? Jadi gini Pak, sengaja saya datang ke sini tuh ingin berkonsultasi ke Bapak Oke. perihal ujian nasional. Kan Oh. 1 bulan lagi ujian nasional. Iya, Nah, betul. saya sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Iya. Mungkin Ilham sama, Oke. tetapi gak tahu kenapa bimbang Pak. Tetap Malah tegang, main ini bawaannya tuh stres tuh. stres. Oke. Bawaannya stres ya, selalu bimbang. Iya, gak tahu kenapa. Gak tahu kenapa. Tentunya ya pasti kalau mau menghadapi ujian nasional pasti pada tegang ya. Cuman sebelumnya Bapak pengen tahu dulu kira-kiranya kalau dari angka 1 sampai 10 ya, Iya. ketegangan saudara Aji sama saudara Ilham tuh antara 1 sampai 10 kira-kiranya berapa? Kalau 1 rendah, kalau misalnya 10 paling tinggi gitu. Oh iya. Kalau saya 7. 7. Oke. Kalau saudara Ilham 8. 8. Oke, berarti dari 10 itu kalian cukup mengalami ketegangan yang cukup tinggi ya dalam Iya, menghadapi kalau ujian nasional. Oke. Kayak susah tidur pas tiap malam, Kepikiran terus. terus. Kepikiran terus. Oke. Tapi kalau Bapak boleh tahu apakah di keesokan harinya kayak kemarin malam kalian mengganggu aktivitas kalian nggak itu Ya, dari ketegangan itu kayak gitu? cukup mengganggu. Untuk mengganggu Oke. setiap kita beraktivitas selalu kepikiran takut jadi stres kita Pak. Ya, ini akhir penentu juga ya, memang wajar juga kalau kita kan masih menerapkan sistem ujian nasional seperti ini. Jadi ya sebenarnya bukan hanya Aji sama Ilham doang yang mengalami ketegangan, termasuk Bapak juga dan guru-guru yang lainnya sebagai tim support gitu, untuk bagaimana sih murid-murid bisa sukses dalam itu. Nah, tapi kalau misalnya ada kasus seperti saudara Ajis dan Ilham, otomatis kita harus menindaklanjutinya ya, kayak gitu. Oke, baiklah. Saudara Aji sama Ilham tegang banget ya kemarin pas itu. Oke, baik. Bapak punya satu teknik ya. Oke. Namun sebelum satu teknik itu dimulai, Bapak di sini akan menjelaskan dulu. Ya mungkin ini mah cuma sedikit ya, mungkin bisa ngebantu kalian biar lebih lega atau sedikit fresh lah dalam menghadapi besoknya, dan lumayan menerima kalau misalnya kalian bisa percaya diri menghadapi ujian nasional. Oke? Apa kalian setuju? Siap. Oke. Nah, cuman sebelum kita mau mulai, di sini ada asas-asas dulu yang harus Bapak jelaskan. Oke. Yang pertama itu adalah ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Aji kan punya masalah, Ilham juga punya masalah. Di sini kita meriung dengan menjaga rahasia masing-masing. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita keluar dari pintu ruang BK ini, kita membicarakan ke siapa-siapa permasalahannya seperti itu. Jadi cukup sampai di sini saja dan dijawablah kalian. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, yang berarti Ilham dan Ajis bersukarela dan bersedia untuk saling membantu satu sama lain. Oke, jadi bukan hanya memecahkan masalahnya saja, tapi setelahnya kita saling support gimana caranya biar ujian nasionalnya aman kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, sepertinya Bapak takut salah ya, bentar. Nah, lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan di mana Ajis dan Ilham mampu membuka permasalahan kalian secara jadi nggak ada rasa apa sih gitu, aku nggak mau nyerita kayak gini soalnya ada Ilham, tapi kalian saling terbuka kayak gitu. Lalu ada asas kekinian, ini masalahnya tentu saja baru ya,
bukan soal yang Aji sama Ilham kalau satu baru diselesaikan saat ini kayak gitu. Lalu yang terakhir ada aspek normatifan di mana Ajis dengan saudara Ilham saling menjaga perasaan satu sama lain kayak gitu, mulai dari mengemukakan pendapat dan menjaga perasaan Ilham. Misalnya kalau misalnya Ajis ngomong kayak gini Ilham pasti nggak suka gitu. Nah itu yang lebih baik dijaga gitu. Oke, apa kalian setuju? Setuju Pak. Oke. Nah sebelumnya Bapak tadi kan asal-asal udah dijelasin ya. Selanjutnya kita berjanji dulu, oke? Oke, Satu siap. satu. Nah, di sini saya akan membacakan perjanjian di mana teman-teman mengikuti perjanjian yang akan saya bacakan. Oke? Nah, yang pertama, ayo tanya di sini. Sini. Ayo, Nah, di sini saya berjanji, Saya berjanji akan merahasiakan segala sesuatu akan merahasiakan segala sesuatu yang ada dalam forum ini, yang ada dalam forum ini, dan akan saling membantu untuk memecahkan permasalahan antara satu sama lainnya. untuk memecahkan permasalahan antara satu sama dan lainnya. lainnya. Dan saya berjanji, Dan Maaf saya ya, Pak. berjanji dan saya berjanji dan saya berjanji akan membantu teman saya Dan akan membantu teman saya untuk keberhasilannya setelah keluar dari ruangan ini. untuk keberhasilannya setelah keluar dari ruangan ini. Terima kasih atas perjanjiannya. Saya ulangi kembali, kita semua sudah berjanji ya untuk saling membantu dan menjaga kerahasiaan di sini. Nah, di sini saya ingin meminta izin kepada teman-teman. Di sini saya akan menjadi ketua kelompok di sini ya. Jadi di sini saya akan menjadi pemimpin kelompok dalam menggunakan teknik ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan konseling itu apa sih? Konseling itu dimana layanan konsultasi untuk membantu pemecahan masalah yang bersifat urgensi. Nah, kalau kelompok, kita kan berkelompok nih, jadi konselingnya itu dilakukan dengan menggunakan dinamika kelompok antara Ajis dan Ilham saling membantu apakah ketika di ruangan BK maupun setelahnya di luar, seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik relaksasi, di mana kita akan merelaksasikan tubuh kita, merelaksasikan pikiran kita. Maka dari itu, langkah awalnya sebelum kita mulai, saya akan menanyakan apakah Aji siap? Siap, Pak. Siap. Apakah Ilham siap? Siap. Oke, berarti kita sudah pada siap ya. Mari langkah awalnya kita rilekskan tubuh kita. Tenang guys, kita nggak lembur doang. Santai aja, sok nyandaran, kakinya diselonjorin. Boleh. Silahkan. Pokoknya ambil sama kalian posisi paling enak aja, paling nyaman yang bisa membuat kalian nyaman. Oke. Nyandaran aja boleh. Mau kayak gini atau gimana, sok pokoknya mah ambil posisi ternyaman dari kalian. Lalu yang kedua adalah tutup mata kalian. Oke. Tutup mata kalian. Di sini saya akan memainkan instrumental musik yang akan mengantar kita agar lebih fokus lagi dalam relaksasi. Oke. Dengarkan musiknya. Semakin kalian meresapi musiknya, kalian akan merasakan rileks. Makin meresapi dalam, tarik nafas yang dalam oleh kalian. Tarik nafas yang dalam, hirup, keluarkan. Rilekskan tubuh kalian, setiap dari anggota kepala kalian, dari mulai rambut sampai
sampai dengan ujung kaki. Kalian buat rileks. Rasakan setiap darah kalian mengalir, setiap angin yang berhembus yang ada di ruangan ini. Semakin kalian rileks dan rileks. Semakin masuk ke dalam pikiran. Dengarkan denting piano yang ada dalam lagu ini. Semakin kalian mendengarkan, semakin kalian masuk ke dalam relaksan, semakin menjiwai, semakin masuk. Tenangkan pikiran kalian. Di sana ada sebuah ujian nasional. Namun, walaupun kalian melihat ujian nasional tersebut di depan mata, kalian tidak takut kepadanya. Kalian tetap merasa rileks. Kalian melepaskan semua ketegangan kalian. Rileks. Ujian nasional itu tetap ada di depan mata kalian. Ujian nasional itu tidak bisa dihindari, namun kalian bisa mengatasinya dengan hal-hal yang perlu kalian atasi. Lebih rileks lagi, dalami oleh kalian. Tarik nafas yang dalam, semakin dalam, kalian rileks. Bebaskan untuk kali ini saja perasaan kalian, ketegangan kalian, ketakutan kalian. Bayangkan oleh kalian, ketika kalian membuka mata di kemudian hari, kalian telah mencapai kesuksesan apapun itu yang kalian inginkan. Kalian berhasil melewati masa-masa sulit kalian dan berteriak, alhamdulillah mah, pah, Aji sama Ilham berhasil UN nih, nilainya gede. Lalu orang tua kalian alhamdulillah dan dengan bangganya merangkul kalian, mengucapkan selamat kepada kalian. Lalu ada teman-teman kalian yang saling mendukung satu sama lain, tertawa melihat kalian dapat sukses dan berhasil. Rilekskan, lebih rileks lagi, ketika kalian berhasil menghadapi ujian nasional, kalian sudah tidak takut lagi akan ujian nasional. Ketika kalian sudah melewati ujian nasional, kalian tidak merasa tegang lagi. Bayangkan rasa lega tersebut dan terapkanlah dalam rileks kalian hari ini. Bayangkan ke sana. Buatlah ketegangan kalian sebagai acuan serta motivasi bagi kalian untuk lebih giat lagi belajar. Rileks, positifkan pikiran kalian dalam. Tarik nafas kalian dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik yang dalam, lalu hembuskan. Dalam hitungan ketiga, saya ulangi, tarik nafas kalian. 1, 2, 3, tarik.
sekali lagi, tarik nafas kalian, tarik yang dalam, tarik, hembuskan. Ketika hitungan 5 sampai 1 dan 1 berakhir, kalian boleh membuka mata kalian. Semakin hitungan itu mendalam, semakin kalian rileks dan siap untuk membuka mata dan menerima keadaan, serta makin semangat serta termotivasi, namun tidak tegang dalam menghadapi ujian nasional. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan buka mata kalian. Oke, baik. Bagaimana perasaannya? Jadi lebih rileks, Mas. Lebih tenang. Lebih tenang. Oke, lebih tenang dan lebih rileks ya. Oke, Faya pengen tahu nih dari Ajis gimana setelah tadi itu, misalnya menghadapi ujian nasional bulan depan kan masih tetap ya kita ya mau digimanain juga kita tetap harus menghadapi kenyataan. Ya, Walaupun ada ketakutan, kita harus tetap berjuang dan bersemangat. iya berarti harus dihadapi ya. Oke, nah dari Ajis seperti apa nih kira-kiranya sekarang? Kalau tadi kan Ajis ya lu udah ngapalin pusing dan sebagainya. Oke, menurut saya berarti menghadapi ujian itu harus tetap tenang, Oke, tetap rileks dan hadapi, bersemangat lah intinya, begitu mungkin Pak ya. oke. Nah, kalau dari Ilham, Mungkin rasa takut itu pasti selalu ada dan masih ada. oke, Ya dari saya harus dilawan, itu rasa takut itu harus dilawan. oke. Jadi kita ngambil cara yang positif ya, ketakutan dan ketegangan ada, tapi sebisa mungkin positive thinking dengan ya udah kita fokuskan jadi tantangan ketakutan itu sebagai tantangan yang kita tidak bisa, kita harus bisa dan tapi tetap berusaha seperti itu dibarengi ya. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya Bapak menghitung lagi, kalau misalnya dari 1 sampai 10 kira-kiranya ketegangan sekarang dengan sebelumnya berapa tuh? Kalau misalnya 1 paling rendah ya, kalau 10 paling tinggi. Kalau tadi kan saudara Ajis 7, saudara Ilham 8 gitu. Oke. Mungkin dari saya mungkin jadi 3 ya sekarang. Jadi 3, Ya. alhamdulillah. Oke. Kalau dari Ilham? Sama, jadi 4, Oh jadi 4, alhamdulillah. Jadi berkurang 50%. iya, seenggaknya setengahnya ya, Ya, nggak terlalu setengah. gitu. Nah, cuman yang Bapak minta jangan ibaratnya di sini kita relax, namun di luar kita kembali lagi gitu. Kalau misalnya ada pikiran negatif tentang ujian nasional, kita coba dengan teknik relaksasi. Tadi kan sudah memulai ya, gimana aja gitu caranya kita Jadi itu mulai. bisa dipraktekin sendiri Pak. Ya, kita bisa mengaplikasikannya sendiri gitu. Sebelum tidur nih misalnya kita udah belajar semangat banget, sebelum tidur sempatin waktu luang 5 menit aja kayak gitu, tarik nafas dalam, rilekskan, lepaskan semua beban kayak gitu. Oke, Siap ya. aman ya. Ingat nih udah pada aman. Udah aman. Alhamdulillah, kalau kayak gitu mah saya juga lega jadinya. Udah siap UN. Siap UN, Semangat. semangat sebentar lagi. Oke, siap. Nah, kalau misalnya Bapak semangat, kalian harus lebih semangat. Siap. Siap Pak. Oke. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa yang sekiranya kalian perlu untuk dibicarakan kepada saya atau Ilham sama Ajis ya, misalnya di luar gitu, ntar ada masalah lagi bisa saling ngebantu. Oke? Oke, siap Pak. Ya kayak gitu palingnya. Nah, kalau ntar kalau udah urgen atau tuh kiranya Pak Ajis atau Ilham udah nggak bisa nih gitu. Ya udah gitu, kalian jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Oke, sini. siap. Mungkin itu Pak. Makasih banget sudah terima di sini. Makasih Udah banyak. aman ya? Aman, Pak. Alhamdulillah. Beneran karena maaf karena sebentar ya, mungkin
ini juga kalian sedang memanfaatkan waktu istirahat. Iya. Jadi ya berhubung waktu istirahat kalian sudah berakhir, Iya. berarti 5 menit lagi ya? Nah, 5 menit lagi Bentar ya? lagi Pak. Iya, bentar lagi masuk ya, mungkin kalian mau jajan dulu atau apa Iya. gitu kantin, semuanya dipersilahkan barangkali gitu. Mungkin saya makasih ke Bapak Oke, sudah bisa menerima saya dan Ilham di sini. Iya Pak. akan saya selalu terima apabila ada ini itu, silakan saja datang ke sini, jangan takut dan jangan sungkan, oke? Jadi saya pamit Pak sama Ilham. Oke, boleh. Terima kasih, Pak. Siap. Terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, maaf.